Terbongkar, ternyata Roy Suryo selama ini diboikot oleh TV One. Kenapa? Ya, kita berasumsi aja ya. Kalau TV One memboikot Roy Suryo, kita tahulah kelakuan Roy Suryo itu seperti apa. Yang katanya ilmuwan, akademisi, ya ahli, tapi tidak mencerminkan seorang akademisi, ahli, dan ilmuwan. Tidak mencerminkan orang yang intelek dari kelakuan dan bahasanya. Ini terjadi pada saat perdebatan antara Andi Azwan, Bung Firman, dan Roy Suryo beserta kuasa hukumnya. Yang memalukannya lagi nih, host TV One sampaikan ke pengacaranya Roy Suryo. Nasihati dong Roy Suryo ini, kira-kira seperti itu bahasanya ya. Yuk, saksikan video berikut ini. Bicara syarat, tadi kan kewajiban lu. Ya, tadi kan Bang Livi sudah ngomong dari awal, Ya. sudah berbulan-bulan. Saya ingin mengucapkan selamat dulu untuk TV One. Apa? Sama apa? Berbulan-bulan hampir setahun. Hampir Baru malam setahun. hari ini berani mengundang saya. Diboikot lo. Cuma dikunci, kita kuncian. Selalu berani tapi dikunci dari langitan. Ini kuncian, boleh dijawab, Bang? Tapi kalau dari kami, persoalan ini mau dibikin pendek, ya, mau dibikin panjang bisa. Mulai. Ini emang ini kayak master of gimmick. Jadi saya tambah sedikit lagi. Ini malah mempertegas, mempertonton mens rea. Niat Niat. Kan orang yang Ada niat jahat. orang udah mau beres kok. Berani lagi. Kira-kira gitu. Dipanjangin lagi, oke. Silakan, Oke, bagaimana? Gini, Bu, Nggak bisa Anda nasihatin klien Anda deh. bukan soal nasihat. Aku kembali tadi ke itunya, ke topik kita. Bisa dinasihati kliennya, Pak. Penasihat hukum Roy Suryo diminta host TV One untuk nasihatin Roy Suryo, ya. Pertanyaan saya itu menyambung pernyataannya Mas Roy. Ada ya orang mau minta dihentikan tapi masih belagu kayaknya gitu loh misalnya. Nah, tanggapan Anda gimana tuh? Bukan belagu, kita gitu. Wah, Saya sih gampang aja. Ngeles Itu aja. Artinya sontoloyo udah. Sontoloyo. Iyalah. Nih ya, RJ. Restoratif Justice itu kan Sontoloyo. adalah kunci untuk keluar dari permasalahan kan. Emang. Itu KUHP-nya yang baru kan mengatakan itu. Nggak muka Nah, kalau itu. kita lihat ya, yang namanya gelar Ya. perkara khusus, yang tinggal satu lagi nih, exit point buat mereka. Pra peradilan. Tapi pra peradilan mereka nggak berani untuk itu. Yes. Ya kan? Karena kan jalan tol nih kalau pra peradilan artinya ya. Tanpa hambatan ya kan, jalan tol. Jadi bagaimana ya ini mereka ini ya membuatlah suatu gerakan-gerakan yang menurut saya itu gerakan yang absurd lah. Ya, Absurd. minta yang namanya SP3 ya, yang dalilnya nggak jelas seperti apa, Abu-abu. dan kemudian dengan tinggi hati, gue nggak mau minta maaf, Pak Jokowi harus minta maaf sama gue. Siapa? Kan begitu. Lu siapa, Roy? Kenyataannya. Kalau saya sih Nah. lihatnya ya. Ini jangan-jangan Joman Nusantara Bersatu aja yang ngotot pengen terus menghentikan. Kan paham. Jadi kalau misalnya itikatnya baik mau maafin atau mungkin mau menghentikan, ya hentikan bisa. Gini Pak Del, ya kalau kita bicara hablum minan nasnya, Pak Jokowi itu terima maaf itu, ya Betul. nggak ada masalah, ya mau diminta atau tidak diminta sudah dimaafkan. Tapi kan jelas yang namanya proses hukum itu sudah berjalan, dan Pak Jokowi sebetulnya membutuhkan itu ruang publik, yaitu pengadilan untuk membuktikan bahwa dia ini Makanya datang ke ijazahnya Solo. dia ini sah mau ya datang atau ke tidak Solo sah, kemarin. asli atau dia tidak asli. Karena yang menentukan itu adalah pengadilan. Oke. Ya. Jadi kita ikuti saja jalur itu. Nah, sekarang sudah P19 ya kan? Ya sudah dipenuhi apa yang P19 itu artinya Anda tahu kan, dikembalikan ke penyidik. ada 3 poin di dalam sana itu tidak substansi ya, hanya melengkapi. Dan ini tahulah ini kan taktik di kejaksaan Melengkapi kok lah ditanya untuk lagi itu. semua. Ya, artinya begini ya, biar tidak ada celah-celah sedikit pun dari mereka, biar bagaimanapun kejaksaan itu adalah sebagai yang nantinya ya pengganti lawyer di sana ya kan, Yang berhadapan bertarung dengan di persidangan itulah. mereka sebagai yang bertarung di persidangan, dan mereka tuh harus paham betul Harus firm. ya dari A sampai Z-nya Ya, mereka harus betul, paham, betul. ya kan? Jaksa Nah, itu penuntut seperti umum. apa juga harus paham. dia. Kejaksaan menyatakan ini belum lengkap masalahnya, apa yang Nah, mau diperjuangkan di Makanya gue pengadilan. bilang sekarang Bukan hanya Del. belum lengkap, Mas. Ya, itu udah lengkap Del. Gimana lengkap? Katanya sudah 709 bukti. 120 sekian apa saksi, Oke. 22 ahli, kok bisa nggak lengkap? Ini Nah, Sri Mulat saja ini berarti kan ya kan gue bilang dari tadi. Roy. Taktik dari Nanti
dibilang lengkap semua, nggak dikembalikan oleh kejaksaan ke penyidik untuk dilengkapi, salah ya kan? Ini dikembalikan ke kejaksaan ke penyidik untuk dilengkapi, di komentar seperti itu. Walah lah, maunya apa nih? Ya? Maunya apa nih si Roy ini? Ngeles aja ya. Maunya mereka aja diturutin ya kan? Kurang apa lagi? Pihak kepolisian ini menurutin kemauan mereka ini. Minta apa namanya gelar perkara khusus. Udah dikasih gelar perkara khusus. Ya, apa lagi? Kejaksaan tidak pernah ada yang suatu kasus itu langsung Ini nggak baca survei. Apalagi ini namanya Nggak baca atensi data. publik yang Baca mengundang dong begitu data di besar. kejaksaan. Dan ingat, Baca dong mereka data di belum kejaksaan. ada yang namanya saksi ahlinya yang diperiksa pada saat itu dimasukkan ke kejaksaan Yes. pertama. Sekarang mereka sudah Baru, diperiksa. baru. Ya, klaster 1 sudah diperiksa. Ya kan? oke. Artinya sudah komplit dong. Oke. Ya, tinggal sekarang- tunggu tanggal mainnya. Sekarang- Berdebar, Roy, akan berdebar. terjadi pelimpahan berkas. Yes. segera. Oke. Betul. Ya, boleh, silakan. Sekarang siapa yang salah? Nah, Tanggal 13 Januari udah kayak dikejar apa kucing aja, kalau dikejar anjing nanti dikira apa? Jangan. Dikejar kucing aja, ya tiba-tiba berkas dilimpahkan. Hmm. Wah gagah banget, kita sudah melakukan pelimpahan gitu. Pelimpahan apa? Kalau dilihat ya, betul memang belum diperiksa. Bahkan Egy waktu itu juga belum diperiksa. tapi aneh banget. berkas sudah dilimpahkan begitu. Mereka sudah limpahkan, ini kan namanya terburu-buru. Ya. Dan kemudian diperiksa lagi, kemarin tanya, Jokowi ditanya apa? Ditanya lagi mulai skripsinya, mulai KKN-nya di mana. Ini kan konyol banget, dulu tuh ditanya apa berarti? Lah, apalagi kalau baca BAP dari kami yang diperiksa. Di BAP katanya 31 bukti video. Ya. Saya tanya waktu itu, Mas. Dari 31 itu setengah ada saya enggak? Enggak, Mas. Sepertiga ada saya enggak? Enggak. Seperempat ada saya enggak? Seperlima enggak? Seperenam. Nah, baru ada. Mas Roy ada tuh di seperenam ya. Konyol banget. Hanya seperenam dari Itu bukti-bukti kan itu yang ada saya. gocekerinya. Kemudian apa? Roy Suryo. Tanggalnya Gocekernya di Roy dalam Suryo. surat itu 22 Januari. Peristiwanya 22 Januari apa? 22 Januari itu saya lagi buka puasa bersama di daerah Kemang. Oke. Ya, itu fakta. Lo kok dikira itu 22 Januari itu ternyata rapatnya Egy. Ya udah itu dong harusnya. Itu bluffing semua tuh. Iya. Hafid. Dia bluffing. Jelas itu kita bisa Dia lihat bohong. nanti. Dia bohong. Katanya dia punya scan ijazah BAP-nya Jokowi. itu nanti di pengadilan Bohong. itu kelihatan semua. Oke. Kasih tahu ya. Satu-satu. Kebohongan Andi Azwar. Satu-satu. Oke. Ya, Kita ya, satu-satu. begitulah. Kebohongan besar. Oke. Andi Azwar. Apa yang ingin Anda tunjukkan, Bang Roy? Kebohongan besar Andi Aswan kemarin sama temennya Prof Firman ini. Ayo. Mas Ya, Irfan. Mas Roy ini mempertanyakan ijazah Jokowi, mempertanyakan ke Andi Azwan sih. Sama. Kok malah ijazah Jokowi? Andi Roy. Macam apa? Andi Azwan tuh dibikinnya seperti beliau yang punya ijazah dipersoalkan oleh Roy Suryo. Aswan. Suryo itu Andi Aswan sudah kepepet. Udah kepepet. Cari-cari adalah Andi Aswan itu Satu-satu, bohong. satu-satu. Iya, itulah kalau kepepet. Itu bukan urusan UGM. Oke. Memang Andi bohong. Betul. Aswan itu tidak ada lepas Ini ya. itu kalau Sebentar, dia boleh. Ini ada hubungannya Ya. semua. seperti itu. Bang Andi sebentar. Andi Aswan Ya, gimana? pernah menunjukkan ijazah kayak gini. Oke. Tapi kemarin Pak Rifai Kusuma-Negara, sahabatnya Prof Firman. Ini apa yang Anda tunjukkan ini apa? Ya, ini yang katanya Oh, scan ijazah Pak dari Jokowi, Andi Aswan. oke. Ternyata ijazah Jokowi itu belum pernah di-scan. Berarti yang ditunjukkan dia tuh bohong. Di depan publik dia bohong. Udah harusnya dia masuk dia. Masuk, apa yang masuk? Banget orang Oke, ini. silakan. Ya, kalau Kacau kita saya banget ini. katakan ya. Ya. Dia selalu mengatakan Orang bahwa Andi bohong, Aswan masih- itu Sebentar, adalah Bang Roy Suryo, pembohong. sebentar. Gak sebentar. malu Senjata. itu. Kedua adalah tidak lulus malu. UGM. Yang ketiga adalah tidak punya legislatif. Itu selalu yang didengung-dengungkan Oh, iya. oleh dia kalau dia sudah kepepet. Oke. Itu yang terjadi Itu gitu. paling awal. Karena adu data pun kita juga berani Dan kita mana adu data? Jangan Oh, Anda. ditanya, Jangan ada datanya nggak? Yang mana? Ada datanya nggak? Kalau bicara legal standing bukan lulusan UGM, nggak boleh berbicara tentang ijazah Pak Jokowi. Nah sekarang kita balik nih Roy Suryo ya. Legal standingnya apa? Waktu dia ke Australia ke MDIS itu. Hah? Soal ijazah apa pendidikannya Wapres Gibran. Hah? Apa legal standingnya? Ini betul kata Andi Azwan. Kalau udah kepepet, udah ke pojok, oh itu tuh senjatanya kan. Anda bukan lulusan UGM, Anda bukan orang UGM, jadi nggak punya legal standing berbicara tentang UGM, tentang ijazah Pak Jokowi. Weh, kacau Roy. Kita bicara ya. Kalau ijazah Pak Jokowi Nggak ada data. aslinya itu dia kita Mana? lihat. Oke. Mana? Ya, itu adalah di Mana? Dia apa di Polda Sebentar, Pak. Metro Jaya. Gak ada. Ya kan? Kita nggak perlu bicara untuk itu. Yang Oke. kita bicara adalah ijazah yang dia punya itu mana. Oke. Yang dia katakan bahwasanya dia mempunyai ijazah
dari teman-temannya Pak Jokowi. Meminta dihentikan Seperti kasus itu. ini itu juga termasuk terpepetnya RRT enggak? Oh iyalah, Betul, kepepet. betul. Kalau nggak Oke, Anda masih menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bang Andi Afwan yang tadi bilang bahwa apa yang dilakukan Bang Roy Suryo hari ini adalah sesuatu yang sifatnya ini karena kepepet aja nih. Nah, silakan. Iya, kan dia bilang minta SP3. Intinya kepepet dan takut karena minta SP3 ya kan, karena nggak takut pengadilan. Gas terus. Ya kan itu kan ya nanti Bang Firman lah secara hukumnya. Ya. Ya kita akal waras kita aja. Kan selama ini kan dia berteriak-teriak itu loh. Ya kan tidak akan minta SP3, kita akan jelas kita Tidak tunggu akan minta Pak maaf. Jokowi nanti di pengadilan. Nah sekarang dia minta SP3. Artinya apa ya? Ini sudah kepepet bahwa Nah, ini mereka harus nggak koreksi. punya barang Bukan minta buktinya itu SP3. nggak ada untuk itu. Yang kita tantang kok. Yuk pra-peradilan aja, ayo kita pra-peradilan gitu. Itulah namanya gentle. Eh, eh. Tapi kan nggak berani pra-peradilan. SP3 itu Paham sebuah itu. keniscayaan. Kalau satu LP-nya dicabut, ibaratnya ini ada Iya ngarep. kandang itu isinya 8 macan. Oke. Pintu untuk mengeluarkan 2 macan gimana caranya? Ya pintunya dibuka. Kau macan berarti. Baru macannya keluar. Kalau macannya Macan. keluar semua, berarti Macan itu yang ompong, keluar. Roy. Oke. Bukan macan. Iyalah. Tapi Enggak, karena dua pertanyaan macan saya ini kan itu sudah minta macan maaf. atau Roy sudah di dalam? Ini kan delik aduan. Nggak usah, bukan delik aduan. Ada pasal-pasal yang diadukan itu bukan delik aduan. Dia tadi nantang, mana ijazah ini loh, ijazah asli UGM tuh kayak gini nih. Oke. Mana ijazah Jokowi, ada nggak watermarknya? Nah. Ada nggak embosnya? Nggak ada embos, nggak ada watermark. Oke. Berarti palsu. Ah, ini coba. Itu Orang aja. yang selalu berpalsu padahal Oke. dia sudah melihat digelar perkara khusus. Ya, Nah. Pak Jokowi ada embosnya, ada Mana? watermarknya, ada Oke. yang namanya Mana? Pernah pegang lintas belum? merah. Tapi yang menarik buat Pernah saya, pegang belum? dia Oke. itu dengan keyakinan Pernah pegang penuh, belum? dia mengatakan Ini bahwasanya besar ini. ijazah yang betul itu yang punya saya dan ada hologramnya. Oke. Ini artinya, Oke. Padel ya. Ya. Artinya ini pembohongan karena saya punya Oke. ijazah yang ada hologram. Ya. Hologram Dia itu udah bohong. tahun 2009 baru ada Universitas Gajah Mada Seket hologram. ijazahnya Mampus. bohong. Yang mengatakan Bongkar bohong semua. Maim. Ya. Yes. Udah. Oke. Bohong lah. Baik. Bohong udah 2 kali nih. Baik. Tiro. Dua Ini Nah, berbicara bohong, ternyata teroris Roy Suryo, Rismon Tiva itulah yang berbohong. Apalagi soal hologram. Ijazah UGM itu ada hologram. Sedangkan hologram itu ada di tahun 2009. Kan terbongkar semua di sini. Kepepet, Roy Suryo motong lagi. Bohong. Tapi menarik kok, kasus hukum yang bicara bukan orang hukum. Nah, Orang hukum aja deh. Boleh. Kita geser dikit ya. Saya ke Prof. Firman. Boleh. Prof. Firman, Anda sepakat yang disampaikan oleh Refli Harun dan juga ada Bang Jahmada Girzang juga di dalam tim tersebut bahwa dalam satu LP kalau misalnya seperti kayak Egy Sujana dan Damai Hari dia sudah dicabut artinya sudah dapat SP3 ya berarti status tersangka untuk yang 6 yang lainnya juga otomatis gugur dong. Jadi terkait kasus ini ya. Ya. Terkait kasus ini kan sebenarnya kan kemarin kan restoratif justice kan tidak Makanya boleh lebih dekat. restoratif justice tidak menggugurkan LP-nya. Tidak menggugurkan LP-nya. Saya tanya aja, pasal mana yang dilanggar? Itu gampang kita. Oke. Oke. Ya kan? Oke. Kedua, kita sama-sama orang hukum lah. Kan sudah ada mekanismenya. Ya kan? Beberapa waktu lalu, saya nggak tahu apakah masih sebagai kuasa hukum atau tidak. Beberapa kuasa hukumnya mengatakan tidak akan SP3. Oke. Hari ini SP3. Ya. Di internal juga kan problem nih. Ada perbedaan suara? Iya. Sekarang ada SP3. Kemarin nggak mungkin. Kalau saya Jadi SP3 saya Anda keluar. mengatakan pagi kedelai, sore tempe. Tempe. Oke. Gitu. Kemudian ini kan ada aturan peralihan yang kemarin disampaikan Pagi kita ngomongkan kedelai, sore Pak Luciano dan tempe. sebagainya, Ya. Pak Ya. Refli dan sebagainya. Ya. Disampaikan ada peraturan peralihan. Kalau nggak salah 361 KUH baru. Itu menyatakan jika belum ini dilimpah ke pengadilan maka dia menggunakan KUHP lama. Ya. Di situ diatur juga bahwa kalau dalam KUHP lama yang mengatur ini kan Perpol. Kan gitu, peraturan Kapolri kan seperti itu. Ya. Sehingga maksud saya itu semua sudah diikutin. Dalam Dan- kasus RRT ini Perpol
masuk di dalam. Masuk karena ada peraturan peralihan KUHP tadi. Nanti ada Bang Jamada bisa menyampaikan. Sehingga maksud saya ini semua mekanisme sudah dimasukkan. Dan di situ dijelaskan. Maka kemarin sudah ada kesepakatan para pihak. Mereka menyampaikan restoratif justice yang mengajukan pun kan lawyer. Bang Egy, Bang Damai Hari Lubis kan lawyer. Dia ngerti itu apa esensinya. Jadi tidak berarti yang 6 lagi otomatis Gak lepas bisa, karena satu gak LP. bisa. Karena LP itu masih ada, Anda mengatakan? masih ada. Karena masing-masing pun teman-teman ini itu memiliki persoalannya masing-masing di dalam LP. Masa sih seorang purnawira, sebentar Mas Edi, seorang purnawira Jenderal Bintang 3 Pak Ugo. Nah, semua orang kan punya keterbatasan. Oh, Wah. Teman ini kan yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Punya Saya sampaikan, keterbatasan. peraturan peralihan Ugrus KUHP baru Seno. 1 itu menyampaikan persoalan ini menggunakan aturan main lama. Ya. Di situ tidak diatur memang, maka menggunakan perpol. Di situ diatur bagaimana mekanismenya. Tidak perlu harus sekonyong-konyong minta maaf. Kalau sudah berdamai, maka demi hukum. Ya, kesepakatan tadi itu tadi. Apalagi, Oke. maka dicabutlah. Kan seperti itu, dicabutlah status tersangkanya. Dengan apa? Dengan SP3. Baik. Oke. Artinya mekanisme ini kan sudah terlihat, terbuka, sudah diulas berhari-hari, berbulan. Kalau LP tidak dicabut, masih ada terhadap Egy dan Damai Hari, berarti itu akan menjadi bom tidak, waktu. kan ini kan aduan. Oke. Kan gitu. Deliknya aduan. Kalau beliau berulah lagi ya kita nggak Jadi tahu. bom waktu nih, saya bilang. Kita nggak tahu. Tapi Jadi kan bom waktu. saya lihatnya kan sudah selesai. Oke. Kan sudah disampaikan juga sama Bang Egy, Bang Damai juga sampaikan Oke. bahwa ini baik dan sudah baik lah Ya, semua. kan pasti- Artinya Baik. ini kan silaturahmi sudah semakin baik kan. Betul, Ya, betul. ya. Saya rasa itu. Jadi tidak ada yang dilanggar. Mungkin bisa dijelaskan. Yes, itu video kita kali ini ya. Mereka yang selama ini koar-koar, nggak ada SP3, seret Jokowi ke pengadilan. Mereka yang nggak mau ke pengadilan, mereka malah sekarang berharap di SP3 kasusnya. Egy Sujana, Damai Hari Lubis kan SP3. Mereka cari celah. Kalau Egy Sujana, DHL itu di SP3 berarti satu paket sama mereka. Oh no. Roy Suryo mengibaratkan kandang singa, ada berapa isinya itu 8 tahap tadi ya kan. Begitu pintu dibuka berarti nggak hanya satu yang keluar, berarti semua keluar, kata analoginya Roy Suryo ya kan. Roy Suryo kalau udah mulai kepepet, ke pojok pada saat debat, menyalahkan orang, ngatain orang berbohong, padahal mereka sering berbohong. Contoh soal hologram yang katanya di tahunnya Pak Jokowi itu jasanya udah ada hologram. Faktanya hologram itu ada di tahun 2009 di UGM ya. Kalau UGM mengeluarkan ijazah itu ada hologramnya itu tahun 2009. Tuh, siapa yang berbohong? Saya bercegah untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.